Kikwi, welcome to my Kikwi's Way. Ketemu lagi sama saya Kurayu dalam jurnal Kurayu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dalam video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang kalau saya lagi sharing sama teman-teman pejuang kerjaan sehat itu masih sering ditanyakan gitu ya. Beneran nggak sih Mbak itu sembuh dari GERD cuman berobat dari puskesmas, cuman berobat di puskesmas kayak gitu. Dari awal saya bagi pengalaman itu banyak banget yang nanyain hal itu. Maksudnya mereka tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau saya sembuh dari GERD itu cuman hanya berobat di puskesmas aja. Ini dalam video kali ini saya akan membahas pengalaman itu. Jadi beneran saya itu 90% pengobatannya di puskesmas. Kenapa saya bilang 90% di puskesmas? Karena saya sempat nyari pendapat kedua ke dokter penyakit dalam di salah satu rumah sakit swasta. Terus pernah juga diajakin ibu berobat ke dokter spesialis penyakit dalam di salah satu di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang juga gitu. Tapi 90% itu ke puskesmas. Jadi dokter puskesmas yang menangani. Mulai dari yang vonis saya GERD itu juga dokter puskesmas. Terus yang waktu saya ngeluh BAB hitam tuh yang kasih rujukan biar di endoskopi itu juga dokter puskesmas. Jadi ya gitu, 90%-nya emang di puskesmas. Sebelumnya sih saya nggak kepikiran untuk berobat ke puskesmas gitu ya, karena saya mikir kan mungkin cuman mah biasa gitu. Jadi nah pas bulan Oktober itu udah ada gejala. Cuman saya sharing ke teman saya yang perawat itu disuruh terapi omeprazol sehari, diminum sehari sekali sebelum tidur selama 1 bulan. Itu di bulan Oktober selama 4 minggu minum itu alhamdulillah ada hasilnya. Terus kan waktu bulan November kita datang ke acara K-pop itu kan yang terus jajan makanan bersaus dan akhirnya kambuh lagi, dan kambuhnya itu lebih parah gitu loh. Itu akhirnya memutuskan untuk berobat ke puskesmas. Waktu itu tahun 2015 di puskesmas sudah ada dokternya, dokter intensif ya waktu itu yang menangani saya, dokter William. Itu karena udah nggak tahan akhirnya memutuskan untuk berobat ke puskesmas. Nah di sana waktu di puskesmas itu ditanya-tanya gitu ya, biasa kan kalau dokter habis kita dicek tensi apa itu terus ditanya keluhannya apa gitu kan, langsung deh sama dokternya divonis, oh ini mbaknya menderita GERD gitu. Kaget juga sih, soalnya sebelum periksa itu sempet browsing gitu kan, nanya Mbah Google, penyakitku ini apa sih kok tiap tengah malam tuh mesti terbangun karena batuk. Nah mengarahnya kan ke GERD itu, cuman kan GERD waktu itu diklaimnya penyakitnya orang Amerika gitu loh. Cuman mikirnya masa sih aku kena penyakitnya orang Amerika. Nah setelah divonis sama dokter divonis GERD itu, terus rutin pengobatan di puskesmas. Sama sih obatnya waktu itu dikasih antasida, domperidon, karena saya ada keluhan mual parah ya, tiap pagi itu mual parah. Dikasih domperidon karena kata dokternya itu yang paling aman untuk cewek gitu kan. Terus sama dikasih omeprazol. Nah itu jalan berapa waktu gitu ya. Terus ya saya ini sebenarnya yang ngeluh BAB hitam tuh salah ini aja sih, namanya orang panik ya, padahal kan wajar seharusnya karena saya yang disamakan cuma telur sama kecap. Nah namanya orang lagi sakit tiba-tiba paginya lihat BAB hitam takut gitu kan. Terus waktu kontrol kedua setelah seminggu pertama itu kan kontrol, saya ngomong ke dokternya, dok saya tadi pagi tuh BAB hitam. Nah dokternya jadi ikutan ini juga kan, maksudnya kenapa gitu kan kok sampai BAB hitam. Akhirnya biar penanganannya tepat tuh dokter William waktu itu kasih rujukan, saya disuruh endoskopi dengan suspeknya tuh suspek tumor usus gitu. Tapi dokternya bilang ini kamu penyakitnya tak lebay-lebaykan biar kamu segera ditanganin kayak gitu kan. Nah waktu itu saya takut kan, soalnya cari informasi tentang endoskopi itu sampai ada yang pingsan, sampai gimana di bis lokal gitu kan. Udah istilahnya tuh nyalinya menciut dulu. Akhirnya curhat ke temen, ke Kak Li kalau nggak salah waktu itu. Kak Li bilang gini, cari pendapat kedua aja ke dokter lain. Akhirnya itu saya ke rumah sakit swasta, ke dokter dia, dokter yang dulu waktu
masih jadi dokter umumnya itu yang nanganin saya waktu saya sakit tipes. Nah orangnya udah jadi ini kan sekarang dokter spesialis penyakit dalam. Saya cari pendapat kedua ke dokter dia. Ternyata kata dokter dia nggak perlu endoskopi dulu, kita observasi dulu 2 bulan gitu kan. Karena saya kan ada tipes, jadi disuruh periksa tipes dulu. Karena kata dokter dia itu kalau ada tipes biasanya orang sakit mah itu sulit sembuhnya. Ternyata cek lab pun saya di puskesmas itu, ternyata hasilnya tipesnya juga kambuh. Jadi ya setelah itu bawa hasil labnya yang tipes kambuh itu ke dokter dia. Pengobatan dilanjutkan di puskesmas karena obatnya sama. Jadi sama dokter dia waktu itu nggak diresepin kan, ditanya kamu di puskesmas dapat obat apa, saya tunjukin obatnya ini, kata dokter dia, oh itu udah, ya itu udah bener, ditambahin obat untuk tipesnya aja. Jadi langsung lanjut pengobatan di puskesmas. Terus yang ke dokter penyakit dalam kedua di salah satu rumah sakit swasta di Malang itu, kenapa kok kesana gitu kan. Waktu itu kondisi memang masih naik turun, udah membaik tapi masih naik turun, kadang kambuh, kadang sembuh gitu kan. Nah waktu itu ibu saya sedang dalam pengobatan rutin ke dokter penyakit dalam di rumah sakit swasta tersebut. Nah ibu saya bilang, apa nggak dicobain ke dokter ini aja. Ya udah dicobain ke dokter yang menangani ibu saya gitu kan. Terus dikasih obatnya tuh racikan. Nah waktu minum obat racikan ini, anehnya tuh reaksinya ke tubuh saya malah aneh. Dan begonya, bukan bego sih ya, karena saya mikirnya kan udah berobatnya jauh, terus udah dikasih obat, udah minum berapa hari juga gitu kan. Jadi akhirnya walaupun reaksi ke tubuh saya jadi nggak enak, kayak mungkin kalau obat racikan itu kan biasanya ada beberapa dokter yang dikasih semacam penenang gitu ya, biar orang mah itu kan kadang emang dari pikiran juga, jadi makin nggak enak gitu loh, kayak tubuh itu lemes tapi nggak bisa bobok kayak gitu. Jadi makin nggak enak, tapi ya diminum sampai habis obatnya. Cuman habis itu udah nggak kontrol lagi. Jadi 90% emang berobatnya di puskesmas. Memang kadang orang mikirnya gini sih, kayak penyakit GERD ini kan penyakit yang unik, kok berobatnya ke puskesmas, kok nggak ke dokter spesialis. Mungkin ada beberapa pandangan orang yang seperti itu. Padahal mana orang tahu kan sekarang kalau obat di puskesmas tuh obatnya bagus-bagus, walau generik tuh bagus-bagus. Di puskesmas sekarang juga ada dokternya. Kalau puskesmas dulu mungkin emang yang menangani perawat ya. Kalau perawat di desa kan nyebutnya Pak Mantri, Bu Bidan gitu kan. Tapi kalau sekarang ada dokternya. Malah kalau di puskesmas yang tempat saya berobat itu dokter umumnya sekarang 3. Jadi bebas milih mau ditangani dokter siapa, udah kayak swasta gitu. Jadi misalnya mau sama dokter ini, minta dokter ini bisa, sama dokter ini minta dokter ini bisa. Nah terus emang beneran bisa sembuh hanya dengan berobat ke puskesmas? Ya alhamdulillah saya membaik. Intinya gini sih, mau berobat kemanapun itu ada ini, semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Mau berobat ke profesor misalnya, kalau kitanya sendiri, dari diri kita sendiri kayak kemauannya kurang atau gimana, juga ujungnya bisa jadi nggak sembuh. Intinya tuh gini, bukan intinya sih, tips ya, ini tips dari saya. Kalau mau berobat kemana-mana itu yang pertama harus kita tuh berniat dan bertekad untuk mencari obat, untuk mencari kesembuhan. Yang kedua harus percaya. Kita harus punya rasa yakin, rasa percaya ke dokter yang akan menangani kita. Jangan sampai kita tuh lihat dokternya udah, dokternya gini, kira-kira bisa nggak ya nyembuhin saya? Jangan sampai kayak gitu. Jadi yang kedua, kita harus punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa dokter yang kita akan berobat itu nanti bisa menyembuhkan kita. Yang ketiga, kita harus nurut sama dokter. Jadi misalnya kayak dokter ngasih obat kita, ini diminum ya seminggu, misalnya sehari 3 kali, obatnya diminum untuk 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu kita diminta balik, ya balik. Jangan 1 minggu minum obat dirasa udah enakan nggak balik. Soalnya ada ini loh, kayak sembuh palsu, sembuh fata morgana. Jadi kayak kita itu setelah seminggu minum obat kayak enakan, padahal sebenarnya itu belum sembuh total gitu. Kebanyakan kalau dari teman-teman yang share ke saya itu baru seminggu 2 minggu berobat dirasa udah enakan nggak balik, terus badannya kambuh lagi kayak gitu. Jadi nurut apa kata dokter. Yang keempat itu rutin disiplin minum obat. Mungkin emang ada orang yang istilahnya itu
jadi kayak capek minum obat terus. Saya dulu aja 6 bulan kalau terhitung dari yang terapi yang 1 bulan itu sekitar 7-8 bulanan itu minum obat. Ya emang capek, cuman ya gimana, emang maksudnya itu harusnya seperti itu, nggak bisa kayak misalnya harus rutin gitu loh obatnya. Jadi misalnya kalau dokter bilang masih harus konsumsi obat, ya dikonsumsi obat gitu. Jadi disiplin, sabar, dan ikhlas, itu yang nomor 4 ya. Jadi jangan bikin aturan sendiri lah istilahnya, kalau dokter ngomong A ya diikutin aja A gitu. Yang kelima adalah dibarengi dengan perubahan pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Kita minum obat aja kalau pola hidupnya nggak diubah ya percuma. Misalnya tidur masih begadang, makan masih sembarangan, ya percuma kan. Obat itu kan sebenarnya cuma mengurangi keluhan. Yang bisa menyembuhkan tuh ya dari diri kita sendiri gitu, maksudnya tubuh kita sendiri. Misalnya obat itu hanya pendukung gitu, jadi harus dibarengi sama perubahan pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Pola makan di sini tuh hindari pantangan ya sebisa mungkin, apalagi kalau untuk 1-6 bulan pertama itu biasanya keluhan masih banyak dan kadang masih sering kambuh sembuh gitu. Jadi ya itu harus bener-bener hindari pantangan. Terus pola pikir tuh usahakan jangan stres. Misalnya ada pikiran, ya orang hidup pasti mikir ya, dibebasin aja pikirannya gitu, nggak usah yang dipikir yang sampai kebangetan kayak gitu. Kalau 5 langkah itu udah dijalanin, sisanya ya tinggal pasrah, berdoa dan pasrah gitu. Emang GERD ini tuh yang diuji tuh kesabaran dan keikhlasan kita. Soalnya kan mereka datangnya begitu kita tahu tuh sakitnya langsung keluarnya berjuta, tapi penyembuhannya pelan-pelan. Nah ini kebanyakan orang mintanya sekarang minum obat, sekarang sembuh. Kan susah kalau kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan. Saya sering bilang di video saya, kebanyakan orang sembuh dari GERD itu 3 bulan ke atas. Jadi ada yang 3 bulan sudah sembuh, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Jadi itu tadi ya buat temen-temen yang nanya, emang beneran cuman berobat di puskesmas bisa sembuh dari GERD? Alhamdulillah saya yang 90% berobat di puskesmas bisa sembuh dari GERD. Kalau tips dari saya itu tadi, yang pertama harus berniat dan bertekad, kedua harus yakin ke dokternya, ketiga harus nurut atau manut ke dokternya, keempat harus disiplin ya, disiplin kalau disuruh minum obat juga pokoknya disiplin itu, kelima dibarengi dengan perubahan pola pikir, pola hidup, pola makan, yang keenam berdoa dan berpasrah. Insya Allah setiap usaha sekecil apapun itu pasti akan membuahkan hasil. Sekian untuk sharing hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini jika dirasa perlu. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar Sigwi yang membutuhkan informasi tentang GERD dan anxiety. Kemau matur thank you. Annyeong, bye-bye.